Sambil mulai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Wa qala ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali kajian, tentunya segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah dan juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan juga sholawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah, taufik kepada kita seluruhnya. Waalaikumsalam. Sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini insya Allah pakai kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Mengawali di kitab ini, maka judul babnya adalah itu bab yang menjelaskan tentang yaitu larangan berharap kematian. Larangan berharap kematian. Dan sekaligus dilarang pula berdoa mati. Dilarang pula berdoa untuk mati karena musibah, entah itu wujudnya musibah harta benda ataupun jasad yang menimpa pada manusia. Nanti di bab itu. Mengawali di pembicaraan bab ini terdapat hadis Rasulullah, hadisnya sahih. Riwayatnya di Bukhari nomor hadis 5671. Kalau di hadis Muslim nomor hadisnya 2680. Berarti hadisnya sahih. Di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yatamannayana ahadukumul mauta lidurin nasalabih fa in kana labuda mutamanniyan falyakul Allahumma ahyini maka natil hayatu khairun li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairul li. Kata Rasulullah, jangan sekali-kali kalian semuanya, jangan sekali-kali dia salah satu di antara kalian itu berharap. Jangan sekali-kali salah seorang manusia itu berharap al-mauta, kepada kematian. Jangan sekali-kali berharap kepada mati. Lidurin nasalabih, karena musibah atau mudarat yang menimpa kepadanya. Terkadang kita kan suka melihat ada orang tatkala ditimpa satu musibah penyakit yang tak kunjung sembuh-sembuh. Kadang-kadang mereka itu sering mengucapkan kalimat lah mending mati baik kena, ya. Atau mungkin dia berharap kepada kematian. Ini dilarang oleh kalimat di dalam hadis Rasulullah. Karena kalau seandainya kita melihat dari sini, maka menjadi larangan. Suatu saat ada orang yang berharap mati, atau berdoa supaya dia mati, atau menginginkan mati, jika tertimpa musibah, entah apapun bentuknya, seberat apapun bentuknya, entah itu penyakit, musibah harta benda, atau yang lain-lain. Kadang-kadang manusia didorong oleh masalah di dalam hidupnya, kadang-kadang berharap lebih baik mati. Dikiranya mati itu kemudian selesai. Penggali kan memikirkan kayaknya semua kayaknya rampung ya. Padahal kita tidak
tahu yang namanya begitu kemudian kita mati, ternyata perjalanan manusia masih panjang. Oleh Rasulullah, fa in kana labuda, jika tidak boleh tidak, artinya nek saking kepaksa banget, dia mengharapkan mati karena musibah itu. Jika saking beratnya musibah, saking beratnya penyakit yang ia derita, saking besarnya musibah yang ia derita di dalam kehidupan dunia, tidak boleh tidak kecuali dia berharap kepada mati, falyakul, maka hendaklah dia berdoa. Nah, Rasulullah diwarai doa. Doanya adalah, Allahumma ya Allah, ahyini, berilah aku hidup, maka natil hayatu khairun li, jika hidupku itu lebih baik untukku. Nah, Rasulullah diwarai doa, ya Allah, hidupkanlah aku apabila kehidupanku ini lebih baik untukku, wa tawafani, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik untukku. Oh, kalau suatu saat seperti itu berdoa uli, saking beratnya musibah, penyakit yang diderita tak kunjung sembuh, dengan segala macam bentuk musibah mudarat yang ia derita, dia merasa seakan-akan berputus asa dari kehidupan ini, boleh panjenengan berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya Allah, jika memang hidupku lebih baik, hidupkanlah aku. Jika memang matiku lebih baik, maka matikanlah aku. Ya kan seakan-akan doanya wis pol-polan, karena memungkinkan orang sampai tergerak lisannya berdoa seperti itu karena terdorong oleh masalah di dalam kehidupannya yang cukup besar. Tak kunjung-kunjung kemudian itu selesai. Kadang-kadang manusia berharap seperti itu. Tapi kalau saya sering mengamati, kadang-kadang yaitu saking beratnya musibah, saking beratnya penyakit, kadang-kadang mereka itu berkata, berharap dengan perkataan yang justru melanggar syariat. Lah, kayak mending mati baik segenah. Padahal kita tidak tahu ya, yang namanya setelah kematian, apakah dia menjadi orang bahagia apa celaka. Kalau kita pikir-pikirkan kehidupan ini hanya sebentar. Makanya kemudian kami pilihkan kitab ini supaya sesuai dengan bab yang kemarin. Bab yang kemarin kan membahas masalah mengurus kematian, kemudian memandikan terkait masalah jenazah. Dan kemudian ini bab selanjutnya yang terkait masalah keyakinan-keyakinan manusia kepada kehidupan setelah kematian. Itu hadis yang pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, dan kemudian hadisnya sahih dan juga diriwayatkan oleh Muslim, hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan pula oleh Muslim. Di hadis yang kedua hanya diriwayatkan oleh Muslim, nomor hadisnya 2682. Hadis Muslim riwayat yaitu nomor hadis 2682. Di sana qala berkata Anas bin Malik, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayana, jangan sekali-kali berharap, siapa hadukum, salah seorang di antara kalian, al-mauta, kepada kematian, wala yadmu bih, dan jangan sekali-kali dia berdoa supaya dia mati, min qabli ayatiyahu, sebelum kematian itu datang kepadanya. Di dalam hadis Muslim, jangan sekali-kali salah seorang di antara manusia itu berharap kepada mati, dan jangan sekali-kali berdoa untuk mati sebelum kematian itu datang. Innahu, sesungguhnya, idza mata ahadukum, apabila seorang itu telah mati, inqata, maka terputus amaluhu, amalannya. Berarti kalau padahal yang namanya orang mati sebagaimana kita pahami, terputus amalannya. Artinya yang terputus kan berarti tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Ya, kalau seandainya kemudian dia mati lantas menjadi orang bahagia atau menjadi orang yang beruntung. Kalau mati kemudian itu membawa dampak kehidupan yang sengsara setelah kematian, ini naudzubillah, nang dunia sengsara, nang akhirat sengsara. Kalau dipikir-pikirkan seperti itu,
urip nang alam dunia sedih tok mung 20 tahun 70 tahun, tapi membawa dampak kehidupan setelah kematian cukup panjang. Dan ini teramat yaitu celaka apabila orang hidup di dalam kehidupan dunia sebentar, tapi kemudian ternyata membawa dampak azab ataupun kesengsaraan yang selama-lamanya. Naudzubillah. Kata Rasulullah, wa innahu la yazidu al-mu'mina ngumruhu, dan sesungguhnya tidak ada yang bisa menambah bagi seorang beriman apa itu umurnya kecuali kebaikan. Kenek sampean merasa sebagai orang beriman, berarti semakin bertambah usia semakin bagus amalannya, semakin akeh amalannya. Kalau kita kira-kira tambah usianya amalannya tambah kepekal tambah sedikit. Karena menurut hadis Rasulullah seperti itu. Karena menurut Rasulullah, la yazidu al-mu'mina umruhu illa khaira. Tidaklah menambah umurnya kepada orang beriman kecuali kebaikan. Artinya, kalau kita melihat hadis ini, sifat orang beriman, jika kemudian dia bertambah umur, bertambah amalannya. Nek dewek tambah umur, tambah bebeh, tambah kalem, seakan-akan konteks orang beriman di sini gimana? Wong kalimat yang disampaikan oleh hadis Nabi, orang beriman asal dia bertambah usianya maka bertambah umurnya. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama salafus saleh. Salafus saleh dia pernah melihat orang yang sudah sepuh usianya, tapi justru kemudian dia semangat ibadahnya. Sholat malamnya, membaca Al-Qurannya, zikirnya, dan yang lain-lain lah, segala bentuk amalan ibadah, padahal dia sudah tua. Lantas kemudian dia ditanya, apa yang kemudian kau lakukan? Dengan usia-usia yang seperti itu, kenapa pula aku melihat dirimu seakan-akan lebih giat, lebih tekun beribadah dibandingkan dulu di masa muda? Kata dia kemudian berkata, sesungguhnya setiap manusia yang ada di dalam kehidupan dunia seperti pemacu kuda. Jerene dheweke ulama salafus saleh dia berkata, setiap kita manusia yang ada di dalam kehidupan dunia itu seperti orang yang memacu kuda. Jika kudanya itu sudah hampir mendekati finish, maka ia pacu kudanya supaya lebih cepat. Itulah hakikat kehidupan manusia. Naik dewek tambah tua kan paribasan seperti naik kuda di pacuan kuda yang mendekati finish. Kudune mandande, ya, kudane mandande cepet nah. Ya kan ya, naik dewek malah mandek. Nah, ini yang dikatakan oleh ulama salafus saleh, sehingga dulu ada yang betul-betul bersemangat ibadah setelah usianya tua. Nah, kemudian berikutnya, qala al-ulama'u, ulama-ulama kita berkata, al-mautu laisa bimadami mahdi, katanya. Sesungguhnya tidaklah kematian itu bukan hanya sekedar kebinasaan. Sing jenengane wong mati kan bukan hanya sekedar dia binasa. Kalau manusia kemudian mati selesai, ya sudah. Tapi yang namanya orang mati, begitu dia kemudian mati dimandikan, dikafani, lantas kemudian ditanam di liang lahat, itu tidak selesai. Karena yang namanya kemudian kematian itu bukan hanya sekedar kebinasaan, tetapi masih ada tanggung jawab yang harus dibawa. Panjenengan kalau satu saat kemudian berpikir seperti itu kan, oh iya, ngesuk pakalnya manusia ya semuanya mati. Lambat laun, cepat-cepat akan mendekati hari itu. Begitu kemudian kita mati, bagaimana keadaan kita? Kalau suatu saat kemudian kita tidak banyak-banyak membawa bekal yang banyak pula untuk kehidupan setelah kematian, karena orang mati itu bukan hanya sekedar kebinasaan, tapi masih punya tanggung jawab yang cukup besar dan perjalanannya cukup panjang. Kalau kita runtut di dalam kitab ini, hidup di dunia usianya paling-paling 60-70 sebagaimana di dalam hadis Nabi. Hadis Nabi kan bisa ngomong nah, yaitu inna amar umati, sungguhnya usia umatku antara bilangan 60-70. Usianya seperti itu. Dan sedikit sekali yang melampaui usia itu. Nah, begitu kemudian kita mati, nanti mati menunggu hari kiamat. Jenengan
Berarti kalau melihat orang yang mati mulai zaman dulu sampai zaman sekarang, semuanya ada di alam barzakh, menunggu datangnya hari kiamat. Begitu kemudian mereka mati semuanya di alam barzakh, dibangkitkan untuk menuju padang mahsyar. Nanti begitu kemudian di padang mahsyar, nanti dia akan berdiri selama-lamanya seakan-akan, karena banyaknya waktu yang ia butuhkan berdiri menunggu pengadilan Allah 50.000 tahun. Belum lagi di yaumul hisab, yaumul mizan, di sirat, belum lagi ditanya terhadap masalah nikmat-nikmat, belum lagi sampai kemudian melewati jembatan Al-Qantarah, sirat, sampai kemudian surga sampai neraka. Perjalanan manusia cukup panjang, usianya setelah, tanggung jawabnya gede. Dan ini dipikir-pikir kan ini orang-orang. Jadi kan pernah mikir menggali atas perkataan membuatkan. Oh ya urip mung swidak tahun 70 tapi jebulannya perjalanannya si dawane reding-reding, tanggung jawabnya gede. Mulanya dulu kan di dalam Al-Quran disebutkan syariat ini dulu pernah akan dibebankan kepada bumi, kepada gunung-gunung, tapi gunung enggan. Sing gelem menanggung beban syariat ini adalah manusia. Dewek sing dibebani syariat. Mulanya nang istilah fikih kita adalah orang mukallaf. Mukallaf kan orang yang dibebani syariat Islam. Artinya kalau satu saat melanggar syariat Islam, kita dihukumi berdosa. Sehingga istilah fikih jenengannya mukallaf. Mukallaf adalah orang yang dibebani syariat Islam. Manusia yang tidak dibebani oleh mukallaf atau tidak dibebani dengan syariat 4 golongan tok. Jadi menurut fikih kan manusia yang tidak dibebani syariat, dia tidak berdosa dalam pelanggaran-pelanggaran Islam. Manusia itu ada 4. Satu, anak kecil sampai dia balik, cilik sampai balik. Anak kecil mau sebelum balik mau apa saja bebas, dia bukan mukallaf. Yang kedua, orang gila sampai kemudian dia sembuh gilanya, belum bebas. Ya sampai pengen nurat bebani syariat ya wis. ya cuman kalau kita hari ini pengen seperti itu, nanti dihitung masalahnya. Dihitung sejak warase. Kan kalau kita kemudian gilanya sebelum itu kemudian masih ada kondisi warasnya dihitung kebaikan dan keburukannya. Makanya ada surat Al-A'raf. Al-A'raf kan adalah salah satu tempat di antara surga dan neraka yang nanti diantaranya diperuntukkan oleh orang-orang seperti itu kalau di dalam tafsir. Yang ketiga, orang tua sampai kemudian dia pikun. Jadi wong tua nih pikun. Orang tua kalau sudah tua renta pikun, ya sudah tidak dibebani syariat. Yang keempat, orang tidur sampai dia bangun. 4 golongan manusia ini yang tidak dibebani syariat. Next, selama lepas dari 4 golongan ini, ya wis dewek wis dibebani syariat. Dosa pahala, dosa pahala, dosa pahala. Padahal besok kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan berikutnya